Pernah nggak sih waktu kita lagi lihat pasar, kita tuh cuma kepikiran satu hal aja. Sebuah obsesi yang kayaknya nentuin segalanya. Dan pertanyaannya biasanya kedengeran kayak gini. Wah, lagi naik ya. Mata kita langsung nempel ke layar, jantung deg-degan dikit. Kita ngerasain senengnya waktu garis hijau itu meroget. Tapi, abis itu muncul deh keraguan. Apa tunggu turun dikit dulu kali ya? Rasa takut ketinggalan alias FOMO itu berantem sama rasa takut beli di pucuk. Jadinya kita nunggu mencoba jadi yang paling pinter, paling jago ngatur waktu. Kita mikir, mungkin aja gue bisa nebak pas di titik paling bawahnya. Pas banget gitu. Sebuah fantasi yang akhirnya malah bikin kita cemas terus. Nebak-nebak terus. Tapi, tahu nggak, justru disitulah kita salah fokus. Waktu semua orang sibuk mantengin grafik harga, mereka benar-benar kelewatan permainan yang jauh lebih besar dan lebih penting. Ini bukan soal harga, ini soal sesuatu yang jauh lebih mendasar. Nah, inilah yang disebut dengan minta izin finansial. Sebuah kerangka kerja yang nggak kelihatan, yang ngatur hampir semua transaksi kita di sistem tradisional. Aturan-aturan ini emang nggak ditulis gede-gede di bank, tapi kita semua ngerasain setiap hari. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin paradoksnya. Sistem yang ada sekarang tuh dirancang buat ngasih kita ilusi kekayaan. Padahal di belakang layar, dia pelan-pelan ngerusak otonomi kita. Kok bisa gitu? Oke, coba kita bedah satu-satu. Pertama, soal akses. Akses ke uang kita sendiri. Itu nggak mutlak. Aksesnya itu bersyarat. Tergantung jam operasional bank, batas transfer harian, atau bahkan keputusan sepihak buat ngebekuin akun kita kalau ada aktivitas yang dianggap mencurigakan. Intinya, kita harus minta izin buat pakai barang milik kita sendiri. Aneh kan? Kedua, soal kecepatan. Transaksi kita tuh nggak instan dan nggak privat. Setiap perpindahan dana itu dipantau, dicatat, dan seringkali butuh berhari-hari buat selesai. Apalagi kalau kirim ke luar negeri. Selalu ada pihak ketiga yang jadi wasit, yang ngelihatin dan butuh persetujuannya. Dan yang paling penting, yang paling mendasar nih, kepemilikan. Apa uang di rekening bank itu beneran punya kita? Atau jangan-jangan kita cuma nyewa aja? Karena pada dasarnya, itu cuma angka di buku besar bank. Sebuah janji utang dari mereka ke kita yang bisa aja berubah sewaktu-waktu. Oke, jadi kalau sistem lama itu isinya minta izin melulu, gimana dong cara kita keluar dari situ? Nah, disinilah kita perlu ngubah cara pandang kita soal apa itu Bitcoin. Ini bukan cuma aset digital atau emas digital doang. Coba deh bayangin kayak gini, Bitcoin itu sebuah surat izin. Tapi ini surat izin yang kita tanda tangani sendiri. Sebuah deklarasi kedaulatan finansial pribadi. Kita nggak lagi minta izin ke bank atau pemerintah buat ngapa-ngapain. Kita ngasih izin ke diri kita sendiri. Dan ini perubahan itu bukan cuma soal teknologi loh. Ini soal pergeseran pola pikir yang dalam banget. Ini tentang pindah posisi dari yang tadinya cuma pemohon jadi seorang pengambil keputusan buat kehidupan finansial kita sendiri. Coba deh, lihat bedanya. Di sebelah kiri, ada pola pikir meminta. Penuh keraguan, penuh ketergantungan. Boleh nggak ya saya? Kira-kira akun saya bakal... Di sebelah kanan, pola pikir memutuskan. Penuh kepastian dan kendali. Saya yang mutusin. Ini pergeseran dari rasa nggak berdaya, jadi punya kekuatan. Terus gimana caranya biar kita bisa sampai ke otonomi ini? Sebetulnya simple. Pertama, kita berhenti minta persetujuan buat tiap tindakan. Kedua, kita berhenti nunggu-nunggu izin atau proses clearing yang berhari-hari. Dan yang paling penting, kita berhenti bergantung sama pihak ketiga buat ngevalidasi kepemilikan kita. Oke, ini mungkin kedengarannya abstrak ya. Coba kita bikin jadi lebih nyata. Bayangin deh, 1 juta Satoshi atau Sats, ini unit terkecilnya Bitcoin, kayak sennya dolar gitu. Nah, jumlah ini, sekecil apapun nilainya, itu mewakili sesuatu yang absolut dan bisa dibuktikan secara matematis. 1 juta Sats di wallet pribadi kita, itu adalah bukti kepemilikan yang absolut. Nggak ada perantara yang bisa ngambil. Nggak butuh persetujuan buat mindahin, dan nggak ada kompromi soal kedaulatan kita atas aset itu. Itulah kekuatan yang sebenarnya. Nah, dari semua ini, kita sampai ke intinya. Panggilan aksi yang sesungguhnya itu bukan buat beli pas murah atau jual pas mahal. Panggilannya jauh lebih dalam dari itu. Jadi pesannya simple aja sebetulnya. Udah stop mantengin pergerakan harga tiap detik. Alihkan fokus kita dari grafik dan mulai ambil lagi izin yang selama ini tanpa sadar udah kita serahin ke pihak lain. Nah, sekarang coba deh kita renungin bareng-bareng.
Dalam hidup kita, entah itu soal finansial atau hal lain, izin apa sih yang selama ini kita minta-minta dari orang lain yang sebetulnya bisa kita kasih buat diri kita sendiri?